Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam forum diskusi Sekolah Sabat, di mana acara ini dapat Anda saksikan dalam YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Rumah Sakit Advent. Saya Marica Tampu Bolon akan menemani saudara bersama dengan narasumber kita saat ini, Pendeta Maropapa Sitorus. Shalom Pak Pendeta. Salam Kak Marica. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Ya, dan kami pun berharap seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih Tuhan yang telah menyertai kami. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami, memberkati juga narasumber kami pada saat ini, Pendeta Sitorus, beserta dengan seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Bapa, biarlah firman ini dapat menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki kuartal kedua. Dan saat ini merupakan Sabat pertama. Dalam satu kuartal ini kita akan mempelajari bagaimana tentang simbol, gambaran, kiasan, cara kita mempelajari nubuatan di dalam Alkitab. Dan Sabat pertama ini kita mempelajari tentang beberapa prinsip dari nubuatan. Ayat hafalan kita dalam satu pekan ini terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mempelajari tentang firman Tuhan, bagaimana kita mempelajari dalam Alkitab tentang nubuatan-nubuatan yang terjadi, ada seorang profesor seminari, dia bertanya kepada mahasiswanya, apa yang akan Anda pelajari? Hal apa yang utama yang akan Anda siapkan untuk mempelajari firman Tuhan? Dari beberapa mahasiswa mereka mengatakan yang dibutuhkan adalah kamus Alkitab, lalu mereka katakan sebelum mempelajari firman Tuhan adalah doa, lalu ada beberapa mahasiswa mengatakan mereka membutuhkan Roh Kudus ada di dalam hati mereka untuk mempelajari, lalu ada yang mengatakan mereka membutuhkan bahasa-bahasa Alkitab seperti bahasa Ibrani dan Yunani, dan semua mengatakan hal-hal yang mereka butuhkan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada saat itu profesor tersebut mengatakan semua itu memang dibutuhkan untuk mempelajari firman Tuhan, yaitu nubuatan. Namun ada satu yang belum mereka sebutkan. Dan pada waktu profesor ini mengatakan satu hal penting yang dibutuhkan dalam mempelajari firman Tuhan itu adalah waktu. Waktu ini sangat penting untuk kita mempelajarinya. Kenapa? Apabila kita tidak memiliki waktu, kita tidak menyisihkan waktu kita dan tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk mempelajari firman ini, semuanya tidak ada maknanya. Baik saudaraku, pada saat ini kita akan membahas bagaimana 10 prinsip dalam membaca teks nubuatan di dalam Alkitab. 5 prinsip yang pertama, kita akan membaca tentang berfokus kepada teks yang ada di dalam Alkitab. Dan 5 fokus lagi terhadap respon kita, apa yang akan kita pelajari tentang nubuatan. Kita akan langsung pada narasumber kita, Pendeta Sitorus, mengenai beberapa prinsip dari nubuatan. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Kak Marica. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita harus mengerti dulu kitab nubuatan itu apa saja ya. Nah, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu berfokus kepada Daniel dan Wahyu. Jadi, nubuatan itu harus dibaca bersama-sama, yaitu Daniel dan Wahyu. Nah, pengertian nubuatan itu sendiri adalah berkaitan dengan apokaliptik ataupun buku-buku yang diungkapkan, ya, yang itu apa yang tersembunyi diungkapkan untuk peristiwa yang terjadi di masa lalu dan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, di dalam buku Wahyu ini menyiratkan tentang di awal dari permulaan nubuatan itu sendiri, ya. Jadi didampingi dengan kitab Daniel itu bicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Jadi ini bisa juga nanti alurnya berbalik, ya. Daniel dulu yaitu di awal dan juga nanti dilengkapi dengan kitab
Wahyu. Poinnya adalah kedua buku ini harus bersama-sama dibaca. Ya, kita tidak bisa hanya fokus baca buku Wahyu lalu kita abaikan buku Daniel, tidak bisa. Atau kita lebih senang baca buku Daniel ya daripada buku Wahyu, maka kita abaikan buku Wahyu, tidak bisa. Ya, apa yang disampaikan di dalam isi Wahyu dilengkapi dan ditambahkan keterangannya dalam buku Daniel. Nah, tapi ada hal-hal yang menarik yang boleh kita mengerti di dalam kitab nubuatan ini, yaitu pertama, kita mau lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Marice, ya, prinsip-prinsip pertama. Dalam Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan. Nah, poin pertama, saat kita membaca nubuatan kitab Wahyu maupun nubuatan kitab Daniel, ya, firman Tuhan katakan kita berbahagia. Sudah baca saja berbahagia. Ya, jadi ingat baik-baik bahwa membaca Alkitab itu memberikan sukacita bagi kita. Oke, itu langkah yang pertama, membaca. Setelah membaca, lalu mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat, ya, sudah dibaca, didengarkan. Bagi yang mendengar, itu juga mendapat apa? Berkat, bahagia. Nah, setelah dibaca dan didengarkan, masuk pada inti yang paling dalam, yaitu apa? Menurutinya. Nah, cuman di tengah-tengah ini kan ada problem, ya, ada masalah. Orang yang membaca, ya, banyak yang tidak mengerti apa yang dia baca. Orang yang mendengar juga nggak mengerti apa yang dia baca. Ya, bahkan bisa saja salah mengerti maksud dari isi dari firman Tuhan. Nah, dampak dari salah mengerti dari firman Tuhan, maka pengaplikasiannya, implementasinya, ya, itu pun akan menjadi menjadi salah. Nah, oleh sebab itu, di dalam membaca dan mempelajari nubuatan ini, tadi sudah disebutkan, kita perlu Alkitab, kita perlu berdoa dengan Roh Kudus, kita butuh tulisan-tulisan dari perjanjian lama, perjanjian baru maupun bahasa asli Ibrani dan Yunani. Yang penekanan yang paling utama dari profesor itu adalah apa? Waktu. Nah, waktu di sini menunjukkan yaitu kita bertekun di dalam apa? Membaca, mempelajari nubuatan di dalam tulisan-tulisan buku Daniel dan buku Wahyu. Nah, orang banyak menghindari, ya, membaca nubuatan adalah karena mereka tidak mengerti, ya. Kemudian mereka takut akan isi dari pekabaran ini, ya. Lalu mereka sering memperdebatkannya, ya. Si A bilang begini, si B bilang begini. Oh, jadi akhirnya apa? Mereka bertengkar. Jadi mana nih yang benar, ya? Nah, itu sebabnya semua persoalan itu akan terjawab, ya, kalau kita mengikuti prinsip-prinsip yang disampaikan melalui pelajaran yang pertama. Prinsip yang pertama adalah ketika kita mempelajari nubuatan ini, kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, taat apa yang Tuhan katakan. Jadi isi dari firman Tuhan ini, ya, harus kita kita ikuti, ya. Jadi ini yang kita bawa keluar, yang masuk ke dalam hati kita. Nah, orang yang sering salah memahami ataupun mendapatkan prinsip ini, mereka memasukkan ide dalam pikirannya ke dalam isi Alkitab, sehingga salah di dalam apa? Menginterpretasikan, ya. Nah, ini yang dipahami dengan istilah biarkan Alkitab itu, ya, menjelaskan dirinya sendiri. Ya, jadi Alkitab ini akan bercerita tentang isinya sendiri. Jadi kita dengar aja, ya, kita dengar apa yang disampaikan. Nah, setelah kita membaca dan kita mendengarkan apa yang Alkitab sampaikan, lalu perlu kita, yang kedua adalah kita perlu untuk melihat setiap konteks dari ya, isi ayat-ayat tersebut dan membandingkannya dengan, ya, dalam ayat-ayat Alkitab yang lain. Ya, jadi tidak hanya ambil satu ayat lalu kita masukkan menurut pemikiran kita sendiri, ya, lalu kita lupakan, kita abaikan, ya, konteks yang dibicarakan di dalam isi pasal tersebut atau isi ayat itu, dan lupakan untuk mencari keterangan yang lain di dalam
isi Alkitab yang lain. Nah, ini menjadi ya persoalan. Nah, yang ketiga, ya, dalam prinsip yang ketiga, saat kita ingin mempelajari firman Tuhan di dalam nubuatan, yaitu biarkan Alkitab itu yang akan berbicara ke dalam hati kita melalui bukti-bukti, baik itu melalui lambang, melalui simbol, dan lain sebagainya. Ya, karena Tuhan berbicara di dalam nubuatan itu banyak melalui lambang ataupun simbol. Nah, di dalam pelajaran ini ya menyiratkan tentang kenapa kok Tuhan tidak langsung saja berkomunikasi, masuk kepada inti pesan yang dia mau sampaikan. Kenapa harus menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol? Ya. Di dalam Nadian dan Wahyu itu kan ada lambang-lambang ya, seperti munculnya binatang yang dari dasar laut, binatang yang bertanduk 10, ya, lalu tanduk kecil dan sebagainya, banyak sekali lambang-lambang. Mengapa Tuhan ya bicara melalui lambang? Bahkan dalam kitab Wahyu juga itu penuh dengan lambang-lambang yang Tuhan sebutkan. Nah, penulis menyebutkan saat Tuhan menyampaikan melalui lambang-lambang ataupun simbol, itu bermaksud bahwa untuk menghindari penganiayaan yang akan terjadi pada zamannya, seperti di dalam tulisan kitab Wahyu. Di sana banyak menjelaskan bagaimana umat-umat Tuhan yang setia, mereka harus pergi ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk menghindari penganiayaan, penyiksaan dari mana? Dari orang-orang yang menyebutkan anti Kristus. Ya. Jadi kalau ini disebutkan secara gamblang, ya, secara sederhana oleh Tuhan, maka Antikristus juga akan mengetahui apa yang akan mereka lakukan, pesan Allah kepada mereka. Jadi ini akan membuat penyiksaan itu bertambah kepada mereka. Ya, tapi jangan salah, meskipun Tuhan menuliskan dengan lambang-lambang, Tuhan menolong kita untuk mengerti. Jadi Tuhan tidak menyulitkan ya pesan yang Dia mau sampaikan. Nah, yang berikutnya yang kita mau lihat di sini adalah saat kita belajar firman Tuhan melalui nubuatan, pikiran Allah, rancangan Allah itu sangat luas sekali, ya. Lalu sementara kita sangat terbatas, ya. Ini ibaratnya seperti ini, lautan yang luas, ya. Ada air yang banyak, ya. Kita manusia yang terbatas, ya. Bagaimana kita untuk memperoleh air yang luas itu, ya, dengan hanya kita memiliki sebuah gayung, ya. Mungkin kita ambil, kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lo airnya nggak habis-habis. Ya, karena kita apa? Terbatas dalam apa? Ya, menerima air yang banyak itu. Demikian juga, ya, pikiran Tuhan sangat luas, kita terbatas. Jadi oleh sebab itu kita harus pahami bahwa keterbatasan kita itu adalah manusiawi di dalam kemanusiaan kita. Jadi kita butuh tuntunan Tuhan di dalam menyelami setiap perkataannya, menyelami apa yang Dia mau sampaikan, dan menyelami firman itu dengan apa yang terjadi saat ini, bahkan yang akan datang. Nah, di dalam tulisan Daniel 12 ayat 4, di sana dikatakan ada perintah Tuhan kepada Daniel, sembunyikanlah firman itu. Ya, ini menyerahkan tentang sembunyikanlah nubuatan itu. Ya, sementara di dalam isi dari Wahyu 22 ayat 10, Tuhan bicara kepada Yohanes, ya. Dia bilang, ya, jangan matraikan kitabnya. Ya, jadi ada yang berbeda. Satu bilang sembunyikan, yang satu jangan dimatraikan. Jadi ini tadi yang mengacu kepada permulaan dari nubuatan dan juga mengacu kepada peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang, mendekati akan akhir dari waktu dunia ini. Nah, kita mempelajari firman Tuhan, ya, selalu didorong dengan, yaitu dalam tulisan 2 Timotius 3 ayat 15-17, apa yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu sangat bermanfaat untuk mengajar,
Ya, mengajar kepada siapa? Kepada kita yang tidak berhikmat dan tidak berpengetahuan. Nah, dengan kita mempelajari tulisan nubuatan ini, maka kita akan tahu, oh ya, sekarang dunia ini sedang bertambah-tambah di dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Nah, ini bahagian dari apa? Nubuatan yang Tuhan telah sampaikan, ya, bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah, manusia akan semakin apa? Semakin pintar. Tetapi di balik kepintaran itu mendatangkan dampak negatif. Dia hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri dan melupakan Tuhan yang memberi pengetahuan. Nah, itu sebabnya di dalam kita mempelajari firman Tuhan ini, selalu ingat bahwa Alkitab ini mengajarkan saya tentang kebenaran. Ya, ilmu pengetahuan tanpa tuntunan Tuhan kebenaran, maka ilmu pengetahuan itu akan menjadi apa? Bisa menyesatkan. Nah, setelah kita melihat bahwa Alkitab itu mengajarkan dan juga menyatakan kesalahan, ya. Oh ya, saya selama ini salah dalam apa? Di dalam perlakuan saya, sikap saya dan sebagainya. Lalu saya tahu sudah salah, dan poin yang ketiga, menuntun kepada kebenaran. Ya, dan yang terakhir adalah memperbaiki kelakuan. Jadi inilah manfaat-manfaat dari apa? Dari belajar firman Tuhan. Jadi kita belajar firman Tuhan bukan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin di dalam pikiran kita. Ya, kalau kita menjadi seorang seolah-olah ahli Taurat, tetapi kita apa? Tidak diubahkan di dalam kehidupan kita. Maka ini akan menjadi sama dengan buku-buku yang lain. Ya, sebabnya ya dalam pikiran kita itu harus jelas tujuan kita belajar firman Tuhan itu adalah untuk apa. Nah, kalau kita kembali dalam konteks sejarah, ya, dalam peristiwa tahun 22 Oktober 1844, ya, saat itu di mana pergerakan gereja masih akan ketujuh, ya, umat sisa dimulai, yaitu seorang ahli teologi, yaitu William Miller. Dia membaca dalam nubuatan Daniel 8 ayat 44, ya, itu tentang bagaimana peristiwa Yesus Kristus, ya, akan berpindah, ya, ke bilik Maha Kudus. Dia tadinya berada di dalam bilik yang kudus dan pindah ke bilik Maha Kudus. Nah, pada saat itu, ya, dalam pergerakan ini mereka begitu semangat untuk bertekun mempelajari firman Tuhan. Ya, meskipun kita tahu bahwa pada penanggalan itu peristiwanya salah mereka artikan. Mereka mengerti bahwa peristiwa itu akan terjadi, Yesus akan datang kedua kali menjemput orang-orang percaya. Padahal dalam Daniel 8, ya, Daniel 8 ayat 44 itu, ya, disebutkan bahwa Tuhan berpindah ke bilik yang maha kudus, ya. Tuhan berpindah ke bilik Maha Kudus. Itu sebabnya mereka mengalami apa? Kekecewaan. Nah, dari peristiwa ini, ya, dari tulisan ini, sejarah ini, kita melihat bahwa sekalipun manusia mengalami kegagalan di dalam menafsirkan akan isi interpretasi dalam nubuatan itu, tetapi ini membawa dampak yang besar, yaitu apa? Pertumbuhan iman di dalam mempelajari apa? Belajar nubuatan. Ya, jadi belajar nubuatan ini akan memberikan pertumbuhan iman kepada kita semua. Ya. Lalu di balik itu semua harus, ya, melalui tuntunan Roh Kudus. Supaya jangan terjadi apa? Salah penafsiran. Nah, oleh sebab itu, ya, sebelum membaca dan setelah membaca, bahkan saat kita membacanya, harus membacanya dengan teliti. Ya. Lalu kita baca dengan hati yang jujur. Ya, kita mau dengar apa yang Tuhan katakan. Lalu saat kita membaca, kita belum mengerti, kita ulangi kembali baca. Ya, itu bisa sampai 2-3 kali dan seterusnya. Ya, persoalan yang terjadi adalah orang baca Alkitab itu terlalu terburu-buru. Ya, mereka tidak tidak perhatikan kata per kata yang tertulis di sana. Ya. Kenanya kurang, ya. Jadi sehingga apa? Sehingga ini menjadi persoalan. Ya. Nah, yang kemudian di dalam mempelajari nubuatan ini yang perlu kita tekankan adalah saat kita mendapatkan
kebenaran di dalam firman Tuhan, ya, maka ini harus dibagikan, ya. Jadi jangan hanya disimpan diri sendiri, ya. Harus dibagikan kepada orang lain, ya. Kemudian orang lain juga yang menerima dibagikan kepada orang lain dan seterusnya. Nah, maka firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, ya, kekuatan bagi kita semua yang membaca dan yang mendengarkannya. Nah, itulah kira-kira beberapa prinsip dari nubuatan. Oke, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana ulasan tentang prinsip-prinsip dari nubuatan, ya Pak Pendeta. Namun tadi kita juga mendengar ada beberapa pendapat-pendapat yang berbeda. Pertanyaannya sekarang Pak Pendeta, bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap mempelajari firman Tuhan ini, nubuatan Tuhan ini, tapi tidak melunturkan iman kita? Ya, ini menarik sekali, ya. Kembali kepada motivasi dalam diri kita. Apa tujuan kita belajar firman Tuhan? Ya, apakah kita ini ingin ambil ayat terus mau pentung-pentung bahwa orang, oh ya Tuhan katakan begini, kamu jangan begini ya, gitu ya, kamu jangan begini ya, begini. Nah, itu menjadi salah. Ya, harusnya kita belajar firman Tuhan ini didasarkan oleh saya mau dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada saya, ya, supaya saya hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, dengan motivasi seperti ini, maka kita akan terus mengalami pertumbuhan iman setiap hari. Ya, Tuhan katakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ya, ya ini yang perlu untuk saya. Oh ya, ini yang perlu saya lakukan. Jadi ini harus dimulai dari mana? Dari diri saya. Ya, diri saya sendiri. Ya. Nah, ditambah lagi belajar firman Tuhan ini, kita harus bisa secara lengkap, ya, secara lengkap, yang untuk masuk kepada pesan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, dalam pelajaran hari Rabu, ya, penulis katakan, ya, ada lebih baik kalau kita ini tidak mengerti apa-apa, ya, terhadap firman Tuhan daripada kita mengerti tapi dangkal. Nah, pengertian yang dangkal itu yang tidak membawa apa? Membawa kepada pertumbuhan iman. Jadi, marilah kita membaca ini secara apa? Secara menyeluruh. Nah, ini gambarannya seperti apa tadi disebutkan? Seperti gambar puzzle, ya. Puzzle itu kan, ya, disatuin, ya, satuin. Baru beberapa ribuan, kita sudah menebak-nebak. Ini kayaknya gambarnya kuda nih. Terus tambah lagi, kok kuda nggak ada tanduknya? Oh, bukan kuda, domba. Ya. Setelah disatukan lagi, ternyata ada kuda dan domba dan yang lainnya. Jadi belajar Alkitab itu harus secara menyeluruh. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa setengah-setengah. Makanya butuh apa? Butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk menyediakannya. Gitu. Oke. Dan ini juga terkait tentang simbol-simbol, ya Pak Pendeta. Ya. Simbol-simbol misteri ini. Apalagi nih kiat-kiat kita supaya kita itu terlindungi. Tadi kan supaya iman kita jadi kuat. Kuat. Tadi selain waktu juga dengan iman, apakah ada kiat-kiat untuk dapat mengerti tentang misteri simbol itu yang tadi disebutkan dalam nubuatan? Kembali kepada yang tadi saya sampaikan, prinsip yang mendasar, ya, biarkan Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri. Ya, apa simbol yang disampaikan di dalam kitab Wahyu itu akan diterangkan di dalam kitab Daniel. Jadi sebenarnya kita perlu untuk membandingkan, ya, dari satu pasal ke pasal yang lainnya. Ya, lalu kita lompat lagi ke ayat-ayat yang berikutnya, sehingga kita akan mendapatkan informasi dari satu pasal ini, dan ketika itu digabungkan, maka kita akan mengerti, oh, ini sebenarnya arti dari simbol itu. Jadi kita tidak perlu lagi mengarang-arang bebas ataupun kita patah semangat karena nggak mau tidaklah. Tapi kita coba, oh ya, apa yang disebutkan dalam Wahyu? Apa yang di dalam kitab Daniel? Apa yang di ayat-ayat pasal-pasal berikutnya? Jadi itu akan menolong kita untuk apa? Untuk mengerti, ya, dari simbol-simbol yang sudah disebutkan dalam nubuatan ini.
Oke, ya demikianlah saudaraku. Kita tidak terasa waktu ya Pak Pendeta bercerita, karena pelajaran Alkitab ini tidak akan pernah berhenti, akan terus-terus kita pelajari. Namun karena kita terbatas oleh waktu, kita akan langsung saja mendengar konklusi yang disampaikan oleh Pendeta Sitorus. Silakan Baik, Pak Pendeta. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini, prinsip-prinsip dasar dan nubuatan ini perlu kita ingat baik-baik untuk menolong kita dalam mengerti pesan yang Tuhan berikan. Di saat yang sama menghindarkan kita salah mengerti yang menginterpretasikan isi dari firman Tuhan. Dan di saat yang sama ini akan menolong kita terus bertumbuh di dalam iman, ya, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga apa yang dituliskan di dalam ayat inti tadi Yeremia 94, maka kita akan bermegah, kita akan merasa kita sangat senang sekali, ya, hebat di dalam apa? Bahwa kita mengenal Tuhan. Jadi bukan karena kehebatan secara jasmani dalam pencapaian-pencapaian dunia ini, tapi yang paling utama adalah kita merasa bermegah bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan, Sang Halik Pencipta dan Penebus. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Biarlah melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini iman kita lebih dikuatkan dan kita yakin memberikan waktu kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati.